Jenis kutipan di sini ada 4. Tadi sudah saya sebutkan ya di atas tadi. Jenis kutipan langsung. Jenis kutipan langsung di sini merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Diantika. Nah, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, minta bantuannya ya untuk di subscribe. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share ke teman yang lain ya. Hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah Bahasa Indonesia tentang teknik penulisan karya ilmiah. Nah, di sini saya mengambil bab tentang teknik penulisan karya ilmiah yang kedua. Nah, di sini kita akan membahas tentang masalah kutipan. Teknik menulis kutipan. Di sini, dalam menulis sebuah karya ilmiah, seseorang akan mengkaji berbagai pustaka. Tujuannya untuk memperoleh pemikiran-pemikiran atau informasi terkini terkait dengan topik bahasannya. Dalam memperoleh informasi atau ide harus dicantumkan sumbernya secara jelas. Setiap penulis karya ilmiah harus mereferensi sumber informasi yang dirujuk. Jadi ketika kita menuliskan karya ilmiah, kita tidak boleh asal-asalan mengambil tulisan dari orang lain tanpa kita menuliskan sumbernya. Jadi ketika kita menuliskan karya orang lain di dalam karya ilmiah kita harus memberikan sumbernya atau mencantumkan sumbernya secara jelas. Karya ilmiah harus memberitahukan sumber informasi atau ide yang digunakan tadi dalam sebuah penulisan karya ilmiah, karena itu sangat penting sekali ya teman-teman. Di samping dapat menunjukkan penghormatan kepada pemilik asli sebuah ide atau karya, penulisan sumber informasi juga dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut. Jadi tujuan kita di samping menghormati pemilik asli sebuah ide tulisan tersebut, nah sumber ini juga digunakan untuk membuktikan kebenaran informasi yang ada di dalam tulisan karya ilmiah tersebut. Kita harus memperhatikan hal-hal yang harus disampaikan. Sumber informasinya adalah informasi yang berupa kutipan langsung, kutipan tidak langsung atau parafrase, rangkuman, serta kopi. Jadi di materi ini saya akan membahas tentang kutipan langsung, kutipan tidak langsung atau parafrase, kemudian rangkuman, bagaimana cara merangkum, dan juga cara mengcopy karya orang lain. Nah, jenis kutipan di sini ada 4. Tadi sudah saya sebutkan ya di atas tadi. Jenis kutipan langsung. Jenis kutipan langsung di sini merupakan bagian tertentu dari tulisan orang lain yang diambil tanpa melakukan perubahan sedikit pun ke dalam tulisan kita. Jadi kita benar-benar murni mengambil tulisan orang lain. Nah, yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini atau biasa disebut dengan parafrase adalah bagian tertentu dari tulisan orang lain yang diambil dengan cara disesuaikan dengan gaya atau kata-kata tulisan kita. Jadi kita bisa menambahkan kata-kata kita sendiri. Itu disebut kutipan tidak langsung. Kemudian yang ketiga yaitu rangkuman. Rangkuman di sini adalah tulisan orang lain yang digambarkan secara umum dengan kata-kata sendiri. Jadi kita merangkum dari tulisan orang lain dan kita tulis menggunakan kata-kata kita sendiri. Itu disebut rangkuman. Untuk yang keempat yaitu copy atau biasa disebut dengan mengcopy. Mengcopy itu adalah mengambil karya orang lain ke dalam tulisan kita. Jadi kita mengambil tulisan orang lain, kemudian kita masukkan ke dalam karya kita. Karya orang lain yang di-copy berupa ada tabel, kemudian gambar, diagram, skema, mungkin data-data yang berupa angka.
itu bisa kita copy ya. Jadi kita bisa mengcopy data-data tersebut, data yang berupa angka, itu bisa kita copy paste. Kalau tulisan itu kita harus memperhatikan itu termasuk kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, atau bisa jadi kita merangkum. Jadi kita rangkum dengan kata-kata kita sendiri. Nah, di sini saya akan membahas tentang teknik pengutipan atau cara merujuk. Secara garis besar, ada dua cara pengutipan yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah, baik dalam bentuk buku maupun bentuk lain, misalnya membuat makalah, skripsi, seperti itu ya. Yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, di sini saya akan membahas tentang kutipan langsung terlebih dahulu. Di sini kutipan langsung. Kutipan langsung ini adalah kutipan yang diambil dari pendapat seseorang atau seorang ahli, pakar, pengarang, dan sebagainya dengan cara langsung baik mengenai kata maupun kalimatnya tanpa kita menambahkan atau mengurangi sedikit pun. Kutipan langsung ini dapat dibedakan menjadi beberapa. Jadi kutipan itu ada beberapa jenis, salah satunya yaitu kutipan langsung. Nah, kutipan langsung masih dibagi beberapa macam, yakni kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kemudian ada puisi atau kata mutiara, kemudian ada ayat Al-Quran atau Al-Hadis, kemudian anotasi, dan yang terakhir adalah kalimat elips. Yang pertama, kutipan langsung. A. Kutipan langsung pendek. Apa itu yang dimaksud kutipan langsung pendek? Oke, kutipan yang diambil oleh penulis dari pendapat seseorang secara langsung yang kurang dari 40 kata. Jadi misalkan kita mengambil tulisan orang lain, kita ambil tanpa kita menambah dengan kata-kata kita sendiri yang minimal kurang dari 40 kata, itu disebut dengan kutipan langsung pendek. Nah, kutipan itu ditulis menggunakan spasi ganda. Nah, kemudian di dalam kutipan tersebut harus diberi tanda kutip seperti ini. Ada tanda kutipnya. Dan tetap terpadu dalam teks utama, tetap jadi satu pada teks kita yang sudah kita tulis sendiri. Jadi tetap jadi satu, tidak boleh dibuat paragraf sendiri. Kemudian di akhir kutipan diikuti dengan nomor footnote. Jadi pada kutipan tersebut diberi tanda petik dan di akhir kalimatnya itu diberi nomor footnote. Nomor keberapakah kutipan tersebut? Nah, contoh di sini. Alwi Shihab menjelaskan titik 2 petik, diberi tanda petik. Bantuan langsung tunai segera diberikan kepada yang berhak, kemudian diakhiri dengan petik, lalu titik, kemudian angka 1. Maksudnya di sini adalah nomor footnote yang ke-1. Kondisi di lapangan sangat berbeda dengan yang direncanakan pemerintah. Hal ini disebabkan petik 2, kejanggalan dalam pembagian dan biaya yang diinginkan oleh petugas tertentu. Ditutup menggunakan petik 2, lalu titik, dan jangan lupa diberi nomor footnote. Ini nomor 2 karena ini adalah nomor footnote yang kedua. Ini adalah contoh kutipan langsung pendek. Jadi bisa dijadikan satu paragraf dengan tulisan kita. Jadi tidak boleh disendirikan atau dibuat beda paragraf karena ini termasuk kutipan pendek. Itu syaratnya ya, kutipan pendek harus menjadi satu dalam bagian karya kita dan kutipan tersebut kurang dari 40 kata. Itu syaratnya yang disebut dengan kutipan langsung pendek. Selanjutnya, kutipan langsung panjang.
kutipan yang diambil oleh penulis dari pendapat seseorang secara langsung yang terdiri dari 40 kata atau lebih. Jadi bedanya tadi kalau yang pendek kurang dari 40 kata, kalau yang panjang itu terdiri dari 40 kata atau lebih dari 40 kata. Cara penulisannya, kutipan harus dipisah dari teks utama dan ditulis dengan menggunakan spasi tunggal. Kalau kutipan pendek itu menggunakan spasi ganda, kalau kutipan langsung panjang itu menggunakan satu spasi, ditulis menjorok ke dalam 1,2 cm dari garis tepi di sebelah kiri dan kanan teks utama, dan kemudian diikuti dengan footnote, sama-sama diikuti dengan footnote. Namun di sini kutipan langsung panjang itu menggunakan satu spasi dan dibedakan dari teks utama, dibuat paragraf sendiri. Seperti ini contoh. Berger menjelaskan, modernisasi pendidikan Islam memperlemah posisi sampai terakhir di sini lebih menjorok. Nah, di sini dia tidak lurus dengan kata ini, tidak lurus dengan huruf B, tapi dia menjorok 1,2 cm dari tulisan utama. Yang ketiga, kutipan yang sebagian dihilangkan. Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dihilangkan, maka kata-kata yang dihilangkan tersebut diganti dengan 3 titik. Jadi ketika kita mengutip langsung dan kita menghilangkan kata-kata itu boleh, namun harus diganti dengan 3 titik. Jadi di sini contohnya yaitu, jadi di sini karena satu kutipan ini ada beberapa kalimat yang dihilangkan, bisa diganti dengan titik 3 seperti ini. Jangan lupa di belakang tetap ada nomor footnote-nya. Yang keempat, penulisan puisi dan kata mutiara. Di sini penulisan puisi dan kata mutiara yang terdiri dari satu baris dimasukkan sebagai bagian dari teks utama yang dituliskan di antara tanda petik rangkap. Jadi ketika kita mengutip puisi atau kata mutiara yang terdiri dari satu baris, itu bisa dimasukkan pada teks utama yang ditulis menggunakan petik. Jadi diberi tanda petik 2. Jika puisi yang terdiri dari 2 baris atau lebih itu harus dipisahkan dari teks utama dengan tanpa tanda titik sebelum dan sesudahnya. Puisi ditulis dengan jarak 1 spasi dan menjorok masuk 1,2 cm dari margin. Contoh di sini adalah puisi yang lebih dari 2 baris. Jadi tulisannya harus lebih menjorok dari kata yang sebelumnya, dari paragraf sebelumnya. Jadi seperti ini, harus menjorok lebih ke dalam, kemudian spasinya 1 saja. Selanjutnya yang kelima yaitu penulisan ayat Al-Quran atau Al-Hadis. Tulisan Arab baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis ditulis dengan font Arabik tradisional, ukurannya adalah 16. Untuk Al-Quran arti ditulis atau terjemahannya, dan untuk selain Al-Quran ditulis artinya dengan format sebagai berikut. Di sini contohnya, di sini sudah ada contohnya. Ini adalah tulisan Arabnya, kemudian di sini ada terjemahannya. Di sini karena ini mengambil dari Al-Quran, berarti di sini ditulis terjemahannya. Catatan, untuk program Quran in Word dalam menggunakan ukuran font 12 menyesuaikan dengan font tradisional Arabik dengan ukuran 16. Jadi ketika kita menuliskan tulisan biasa itu menggunakan ukuran 12, ketika kita menuliskan Arab itu menggunakan font tradisional ukurannya 16. Yang terakhir yaitu adalah anotasi. Anotasi atau keterangan pendek dapat disisipkan sesudah kata-kata. Ungkapan atau kalimat yang diberi keterangan itu ditulis di antara tanda kurung besar.
apabila anotasi itu sampai mencapai 1 baris atau lebih, maka anotasi itu dituliskan pada catatan kaki. Contoh dari anotasi yang kurang dari 1 baris. Jadi di sini saya memberikan contoh anotasi yang kurang dari 1 baris. Sultan Trenggono atau Raja Demak ketiga. Jadi diberi tanda kurung besar seperti ini. Nah, memerintahkan Jaka Tingkir untuk menangkap kerbau yang sedang mengamuk. Jadi ini diberi tanda kurung besar seperti ini contohnya. Sampai di sini dulu materi tentang kutipan langsung. Di video selanjutnya akan kita bahas tentang kutipan tidak langsung dan jenis kutipan yang lainnya. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.